Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kalian masih ingat dengan Bu Ani? Yaitu guru yang mengajarkan mata pelajaran ibadah syariah dan tarikh Islam. Namun pada kesempatan hari ini Bu Ani akan mengajarkan tarikh Islam, yaitu tentang proses penciptaan alam semesta. Nanti Ibu harapkan anak-anak setelah pembelajaran ini kalian bisa membacanya kembali di buku paket tarikh Islam pada halaman 5 dan 7. Di situ diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta. Anak-anak, pada awalnya bumi dan langit itu gelap sekali loh. Namun ketika Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 61 yang artinya Maha suci Allah yang menjadikan langit gugusan bintang-bintang dan Dia menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar. Setelah diciptakan gugusan bintang, matahari, dan bulan, maka bumi menjadi terang benderang. Tahu nggak anak-anak, kalau bumi itu berputar mengelilingi matahari. Nah, dari perputaran itu maka terjadi siang dan malam. Di dalam bumi ada gunung yang tinggi, ada matahari yang bersinar, ada bulan dan bintang yang keluar pada malam hari. Di dalam bumi Allah juga menciptakan tumbuhan, ada hewan, juga manusia. Setiap kali Allah menciptakan, maka Allah berfirman, yaitu kun fayakun, jadilah maka jadi. Untuk mengetahui proses penciptaan alam semesta ini, anak-anak silakan melihat tayangan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Redaksi Islam hadir untuk berbagi setetes embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya syariat Islam. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menjelaskan proses penciptaan langit dan bumi dengan jelas dan rinci, yang kemudian dibuktikan kebenarannya dengan ilmu pengetahuan modern. Al-Quranlah di samping juga sunnah satu-satunya sumber otentik yang dapat dipercaya. Adapun teori-teori yang dicetuskan oleh ilmuwan-ilmuwan barat, maka semuanya akan dikembalikan kepada Al-Quran. Jika sesuai maka diambil, namun jika berbeda maka Al-Quranlah lebih didahulukan. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, dimulai dari hari Ahad dan berakhir di hari Jumat. Dengan alasan inilah hari Jumat menjadi hari raya bagi umat Islam. Di hari itu Allah Ta'ala selesai menciptakan langit dan bumi. Allah Ta'ala berfirman, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Al-Quran Surah As-Sajdah ayat 3. Meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai hari masa penciptaan langit dan bumi, mayoritas ulama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 6 hari adalah ukuran hari-hari biasa. Adapun pendapat yang menyatakan bahwa 6 hari di situ berbeda dengan hitungan hari-hari biasa, melainkan setiap harinya seperti 1000 tahun di hari-hari biasa. Sebelum lanjut, mari klik tombol subscribe, like, dan share untuk terus dukung Redaksi Islam agar terus menebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Penciptaan bumi didahulukan sebelum penciptaan langit, sebagaimana ditujukan firman Allah. Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu, kemudian Dia naik ke atas dan menjadikan 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Surah Al-Baqarah ayat 29. Karena ibarat sebuah bangunan, pondasi atau asas dibuat terlebih dahulu sebelum atap, maka bumi adalah asas atau pondasi dan langit adalah atapnya.
Allah Ta'ala berfirman, Allah lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap. Al-Quran Surah Ghafir ayat 64. Langit diciptakan dengan 7 lapisan, begitu juga dengan bumi. Meskipun kata bumi selalu disebutkan dalam bentuk tunggal dalam Al-Quran, tidak sebagaimana langit yang seringkali disebutkan dalam lafaz jamak. Namun ada sebuah ayat yang menunjukkan bahwa bumi pun 7 lapis sebagaimana langit. Allah Ta'ala berfirman, Allah lah yang menciptakan 7 langit, dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Surah At-Tolak ayat 12. Dan dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang berbuat kezaliman menjerobot tanah orang lain meski hanya sejengkal tanah, maka Allah akan menimbunnya dengan 7 lapis bumi. Kemudian Allah memisahkan antara langit dan bumi, sehingga angin pun bertiup, hujan pun turun, tumbuhlah berbagai macam tumbuhan, gunung-gunung ditancapkan di tempatnya. Allah menjadikan makhluk ciptaannya berpasang-pasangan, diciptakannya kehidupan dari air, diciptakannya matahari sebagai penerang, dan bintang-bintang serta rembulan sebagai hiasan. Semua itu bukti kebesaran Allah. Jarak antara langit dan bumi. Jarak antara langit dan bumi ada 500 tahun perjalanan. Begitu juga antara satu lapisan dengan lapisan selanjutnya. Disebutkan dalam hadis riwayat Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, tahukah kalian berapa jarak antara langit dan bumi? Mereka berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian beliau bersabda, jarak keduanya adalah perjalanan 500 tahun, dan di antara satu langit dengan langit selanjutnya perjalanan 500 tahun. Dan tebal setiap langit adalah perjalanan 500 tahun. Dan di antara langit ketujuh dengan Aras ada laut yang jarak antara dasar dan atasnya adalah seperti jarak antara langit dan bumi. Dan Allah di atas itu semua. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah di bumi adalah diciptakannya lautan dan sungai-sungai. Dengan lautan seseorang bisa berlayar mencari rizki. Disediakan ikan-ikan yang segar untuk makanan manusia. Di dalamnya terdapat berlian dan mutiara yang indah dan berharga. Semua itu diciptakan hanya untuk manusia. Allah Ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah kapal-kapal di tengah yang berlayar di laut seperti gunung-gunung. Jika dia menghendaki, dia akan menenangkan angin, maka jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi setiap orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 32-33. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperhatikannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat bersabar, lagi banyak bersyukur. Al-Quran Surah Luqman ayat 31. Dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daripadanya daging-daging yang segar, yaitu ikan. Dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 14. Lautan dan sungai-sungai adalah dua ciptaan yang menjadikan bumi semakin indah. Tidak heran ketika Allah menyebutkan surga selalu dikaitkan dengan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Karena memang tanpa sungai kehidupan akan terasa gersang. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur dengan ciptaan-ciptaan Allah. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga video ini bisa menambah ilmu pengetahuan dan referensi bagi kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah yakin bahwa Allah itu Maha Pencipta atau yang kita sebut dengan Al-Khaliq? Ketahuilah anak-anak bahwasannya semua ciptaan Allah itu disebut dengan makhluk. Sedangkan yang menciptakan disebut Al-Khaliq, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kalian tahu bahwasannya Allah itu Maha Pencipta alam semesta dan seisinya, kita sebagai makhluk Allah wajib bersyukur dengan cara memelihara, merawat, dan menjaga semua ciptaan Allah yang ada di bumi ini. Anak-anak,
semua ciptaan Allah itu ada guna dan manfaatnya. Di antaranya air. Tolong sebutkan 3 manfaat air. Bu Ani hitung dalam hitungan 10 ya. Coba sebutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada yang bisa menjawab? Nah, ternyata kalian hebat. Coba cocokkan. Apakah ada di antara kalian yang menjawab manfaat air itu untuk mandi? Nah, ternyata ada. Untuk minum. Ada juga. Untuk bersuci. Wah, ada juga. Termasuk kalian yang hebat bisa menjawab pertanyaan dari Bu Ani. Terima kasih banyak anak-anak. Nah, selain manfaat air, coba nanti kalian pelajari manfaat dari tumbuh-tumbuhan itu apa. Manfaat hewan itu apa. Silakan anak-anak dipelajari lagi di rumah ya. Setelah kalian mengetahui proses penciptaan alam semesta, maka yang wajib kita teladani adalah 1. Selalu bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Yang kedua, selalu menjaga lingkungan. Yang ketiga, merawat dan menyayangi semua makhluk ciptaan Allah. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Bu Ani harap kalian tetap semangat dalam belajar ya. Jangan lupa pesan Bu Ani untuk membaca kembali buku Tarikh Islamnya pada halaman 5 sampai halaman 7. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.